Puji Tuhan. Syukur selamat pagi. Sama kita berbakti di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan kembali. Kita mau merasakan akan hadirat Tuhan tercurah atas kehidupan kita. Kita akan satukan dalam doa dulu. Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh datang kembali ke dalam hadirat-Mu dalam gereja-Mu ini Tuhan. Untuk kami bersekutu, bersatu hati, memuji dan membesarkan nama-Mu, terlebih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap kami Tuhan yang ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Kau layakkan kami untuk kami melayani Engkau. Dan setiap ujian kami menjadi dupa yang ada di hadapan-Mu Tuhan. Dan juga Kau urapi setiap jemaat-Mu tanpa terkecuali Tuhan. Biarlah jemaat-Mu boleh dipenuhi oleh kuasa-Mu, oleh hadirat-Mu Tuhan. Dan pulang membawa damai sejahtera dan sukacita yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami pribadi dan di dalam gereja-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Biarlah kita selalu mencintai Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau tinggikan Tuhan dan kita agungkan Dia di dalam kehidupan kita setiap saat. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak, sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Saudara Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku
Terima puji, ya sebab Kau layak terima pujian Tuhan. Karena Kau terbesar Tuhan, Kau anugerah terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab Kau layak, ku agungkan Tuhan. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Katakan sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, di atas segala, di atas segala raja. Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Syukur. Haleluya. Syukur Tuhan, Engkau layak ditinggikan. Kami meninggikan Tuhan, sebab Kau layak Tuhan. Engkau besar. Haleluya. Engkau Raja di atas segala raja. Syukur Tuhan, bersyukur, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, katakan sekali, ku
bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan, kami mau meninggikan Engkau dan harapan-Mu Tuhan, biarlah hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita bacakan pengakuan merasuli. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu kembali. Bila kita selalu meninggikan Tuhan dan kita mau bersyukur dalam hadirat Tuhan. Yesus,
sahabat kita, Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kita. Biarlah api kemuliaan Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Kerja Tuhan bersatu kini mengangkat gigi kami, bersiap maju dan jangan Yesus panglima kita, menggunakan semua senjata dalam kuasa Roh sambut kemuliaannya, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bandingkan derajatnya, api kemuliaannya tercurah dari surga, kita akan berharumnya bahwa Yesus Raja, sekarang dengarkan suara nafir. Suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Kerja Tuhan
Yesus Raja di atas segala raja. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan buat Tuhan. Saya minta Ibu Dian untuk berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau kumpulkan kami untuk kami boleh memuji dan menyembah nama Engkau. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Engkau suci kuduskan tangan-tangan yang memberi. Dan Engkau berkati persembahan kami boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau berkati kami semua, Engkau berkati yang menjalankan dan hamba-Mu yang mengelolanya. Kami mengucap syukur dengan berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dialah segalanya bagi kita. Terima kasih atas Bapak Ibu saudara sekalian, bela Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan disuruh dengan firman Tuhan. Bila kita menjadi bejana yang boleh diisi oleh firman Tuhan, boleh membentuk kita untuk semakin hari semakin baik di dalam Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Bila kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kekuatan
serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu.
pikiran kami, segala perbuatan kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau tahu apa yang akan terjadi esok di dalam hidup kami. Jadikan kami bejana-Mu yang akan Kau bentuk seperti tanah liat ya Bapa, menjadi lebih baik dan berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sucikan kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Shalom. Puji Tuhan. Sehat semua? Amin. Haleluya. Bagaimana melangkah dalam tahun ini 2024? Baik-baik saja kan? Haleluya. Pagi hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Ya. Kita mau lihat Alkitab kita mau buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ke-73. Mazmur pasal yang ke-73. Perikopnya dikatakan pergumulan dan pengharapan. Kita mau baca ayat yang pertama dengan bangkit berdiri. Mazmur 73 ayat yang pertama. 2, 3. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Amin. Silakan duduk. Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan yang bersih hatinya. Ya, kita sebagai manusia untuk bersih hatinya ini memang susah ya. Ya, kadangkala ada rasa curiga, iri hati, sakit hati ya. Tetapi di dalam ayat ini mengatakan bahwa Allah itu akan baik kepada orang yang bersih hatinya. Nah, pergumulan dan pengharapan. Apakah pergumulan itu? Ya. Setiap hari kita dihadapkan dengan namanya pergumulan. Ya. Setiap hari kita pasti ada masalah, walaupun kecil. Bangun tidur aja loh. Kita kesiangan aja sudah jadi masalah buat ibu-ibu, ya. Wes ribet ya. Kalau kita kesiangan, masalah bagi ibu-ibu adalah masak. Masaknya kesiangan. Apalagi saya yang harus membekal ya, yang harus menyiapkan bekal ibu-ibu ini ya. Kalau kesiangan sedikit saja pasti ya ngomel semua dimarahi. Ayo tangi, ngono mama, cepetan. Ya. Apalagi anak-anak yang enggak bangun-bangun, ya itu sudah jadi masalah buat kita. Kecil padahal ya, tapi itu sudah jadi masalah. Itu namanya pergumulan. Ya, bergumul dengan masalah. Ulet ya, setiap hari ya seperti itu. Nah, 3 minggu ya kita jalani tahun 2024. Sudah berapa kali pergumulan kita? Berapa banyak pergumulan kita? Wis enggak terhitung, masih 3 minggu loh ya di dalam tahun 2024. Sudah banyak pergumulan yang kita harap. Tetapi ada juga pengharapan. Apa itu pengharapan? Ya, pengharapan adalah suatu sikap hati seseorang yang sedang memohon atau meminta sesuatu kepada sebuah pribadi atau suatu pribadi yang dianggap lebih berkuasa dari dirinya dan dianggap bahwa pribadi itu yang menjawab segala persoalan kita.
Itu namanya pengharapan. Ya, saya ini sama suami ini sedang berharap mulai tahun kemarin, ya, Desember, Januari sampai sudah 3 minggu ini, berharap kepada seseorang yang janjinya mau kasih pekerjaan tapi gak muncul-muncul sampai sekarang, ya. Akhirnya kami berdua bilang, wes mah ojo berharap, jangan berharap kepada orang ini, wes kita usaha sendiri, ya apa carane, ya. Karena apa? Karena kalau kita berharap memang seringkali mengecewakan. Saya sampai kok suwe yo, namanya orang berharap itu diarep-arep, ya, ditunggu-tunggu. Kalau orangnya telepon itu gitu, sepertinya ada satu sukacita. Wih, telepon orangnya paham. Ternyata geletek, bukan itu yang kita mau. Ya, berharap. Namanya berharap itu ya sungguh-sungguh menunggu. Nah, Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Siapa tahu siapa Asaf? Kakak saya, memang ya. Saya punya kakak namanya Asaf, ya, kakak sepupu. Nah, Asaf ini adalah seorang pemazmur, pemimpin musik dari suku Lewi. Ya, pemimpin musik yang dipilih oleh Daud untuk memimpin pujian. Berarti kami ini semuanya adalah Bani Asaf, ya. Ya. Dia kepala orang Lewi sebagai penyanyi utama dan yang memakai ceracas. Ya, ketika tabut dibawa ke Yerusalem, ya, Daud mengangkatnya sebagai kepala paduan suara kebaktian. Oh, berarti ini Ibu Agus, ya. Ibu Agus dulu kan pemimpin paduan suara. Asaf ini menulis Mazmur pasal 73 ini. Ya. Dalam Mazmur Asaf ini ada 2 hal yang digambarkan, yaitu pemazmur menghadapi pergumulan. Apa pergumulannya? Yang pertama, kita lihat ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, tolong dibacakan. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Ya, pemazmur ini yang pertama cemburu. Ternyata cemburu itu suatu pergumulan, ya. Cemburu kepada orang fasik. Ya, cemburu kepada orang fasik. Kita seringkali juga seperti itu, ya. Kok enak ya hidupnya orang-orang fasik ini? Ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan ini kok enak daripada kita yang anak Tuhan. Ada kecemburuan, ada iri hati. Aku sing sampai delosor ya, maksudnya di kakinya Tuhan. Kok yang ini ya, kok gini-gini aja hidup saya. Cemburu. Ya. Saya pernah jujur hati salah satu jemaat, cemburu ibu hidupnya orang yang enggak setia kok malah enak, yang setia kok enggak enak-enak, ya. Kalau menghadapi seperti itu, ya saya sudah lama enggak mau melayani Tuhan. Ya, cemburu kok kepada orang fasik, ya. Asaf ini menghadapi itu, dia bergumul dengan kecemburuannya kepada orang fasik, ya. Karena apa? Dia melihat orang fasik itu kok mujur, ya. Ya, mujur hidupnya. Kalau kita kok ajur, ya. Ya.
Kok mujur mereka? Kenapa kita kok tambah hancur ya? Seringkali saya juga seperti itu. Ya. Saudara ingat kan dengan kakak saya ya, yang meninggalkan Tuhan, hidupnya sekarang kok enak ya. Ya. Tapi itu kasat mata kelihatannya enak. Ternyata saya tanya kakak saya yang satunya, orah podo ae ya. Enggak, tetep ae seperti kemarin ya. Sawangane tok ya. Sawang sinawang ya. Enggak. Makanya kita bersyukur walaupun kita istilahnya wis hancur-hancuran ya. Kok ya sih tetap kuat ya. Kita masih kuat. Yang kedua, apa yang digumulkan oleh Asaf ini, pemazmur Asaf ini? Ayat 8 dan 9. 8 dan 9. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Ya, yang kedua, bergumul dengan cercaan orang fasik. Dikatakan mereka nyindir, ngata-ngatai, ya. Terus membuka mulutnya melawan langit. Siapa yang mengalami seperti ini, dikata-katai, disindir ya sama orang-orang fasik? Mungkin sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan seringkali mengata-ngatai kita, ngerasani kita, nyindir. Ya. Kalau kita mengalami seperti ini, jadilah orang yang budak ya. Ya, yang budak aja lah. Gak usah didengarkan. Ya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Biarkan mereka mengata-ngatai, menyindir-nyindir kita. Ora urus ya. Istilahnya zaman sekarang emang gue pikirin ya. Emang gue pikirin. Ya. Setiap hari pasti kita akan melihat seperti ini. Makanya enak kita yang nggak pernah keluar rumah. Gak keluar rumah pasti ya dirasani loh. Ya, pasti dirasani juga. Kok katamu tuh masih wong iki ono apa ndek omahe. Ya karena memang kadangkala orang yang tidak pernah kumpul dengan tetangga itu mencurigakan, ya. Seperti di TV-TV itu. Tiba-tiba membunuh istrinya, anaknya. Ketika tetangga ditanya, ya memang karena dia nggak pernah kumpul dengan kita. Orangnya nggak pernah bergaul. Ya. Kadang-kala memang mencurigakan ya. Yang biasa aja lah. Ya keluar rumah, mepe kumban, tas siram-siram, nyopot tanggane ya. Ya seperti biasa aja. Ketika kita menghadapi sindiran, kita menghadapi cercaan, seperti saya katakan, jadi orang budi ya. Yang ketiga, ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Apa yang digumulkan oleh pemazmur ini? Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Ya, yang ketiga, bergumul mempertahankan hati yang bersih. Susah kan? Susah, lah kita masih hidup di dunia ya. Untuk mempertahankan hati yang bersih ini sangat susah, sulit, sukar. Ya. Pasti ada sedikit noda yang akan mengotori hati kita.
ya mbonan di jalan gitu ya, enak-enak jalan, ada yang wes ya, moro-moro nyelip, gak aturan ini sudah bikin hati kita set ya. Pernah suatu kali suami dan anak saya Vino mungkin ya, atau siapa lupa, goncengan kita mau pelayanan ya, mau pelayanan di Sidoarjo sore kalau nggak salah. Tiba-tiba kami diselip dari kiri, dari kanan sih, selip dari kiri terus dia ke kanan terus ngiri lagi. Lah yo kaget toh suami saya. Dia bilang apa? Dor. Matamu nanti. Ya. Ini sudah mengotori padahal dia mau pelayanan. Sudah ternodai. Untuk mempertahankan hati yang bersih ini harus membutuhkan satu kesabaran penuh. Ya. Ibu-ibu pasti kesabarannya di sini setipis tisu ya. Setipis tisu. Diuji kesabaran kita, emak-emak ini ya. Seperti yang tadi saya katakan melek gini loh ya. Wes sudah diuji kesabarannya. Hatinya ini sudah diuji. Kadang-kala kita dikatain sudah seberapa tebalkah kesabaran kita ya. Mau belajar ya, kita mau belajar. Ya. Yang keempat, ayat yang ke-14. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Ya. Dia kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Bergumul untuk setia dalam kesulitan. Setiap pagi sepanjang hari. Lah. Ya. Sudahkah kita setia dalam kesulitan kita? Ya wis lah. Buktinya sampai sekarang kita semua masih setia kepada Tuhan. Kesulitan pasti kita hadapi. Ya. Saya dan suami ini sedang proses belajar untuk setia dalam kesulitan. Ya. Hari-hari ini ya ampun Tuhan, sampai saya gitu. Piye to iki ya? Ujiannya kok ya abot men ya. Setia dalam kesulitan. Kesulitan kita masing-masing yang kita hadapi itu beda-beda ya. Kalau anak sekolah kesulitannya ya ujian sekolah itu ya. Kalau para wanita atau kita yang ekonomi ke bawah ya kesulitan keuangan. Kalau yang ekonomi ke atas paling sakit penyakit. Tuhan itu adil kok ya. Orang-orang kaya itu loh dikasih penyakit sing aneh-aneh. Ya, yang biayanya itu tidak 100-200 ya. Puluhan juta bahkan ratusan juta. Itu kesulitan mereka. Kalau kita kesulitannya paling keuangan kita. Ya. Cukup untuk buat makan. Sing lain nih embuh ya. Ya. Setiap orang diberi kesulitan yang menurut porsi mereka masing-masing. Tuhan itu adil. Ya. Diberi kesulitan sesuai kemampuan. Katakan bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ya. Pergumulan yang paling banyak di dunia ini yaitu menghadapi
kenyataan. Kalau saya lihat TV itu ya, orang yang sedang berperang sekarang itu sampai ngecas itu lo antri, ya, ngecas HP itu lo antri, makan pun dijatah, minum juga. Tapi saya berpikir sama suami, ini pemerintahnya nanti sih, ya, pemerintahnya kemana? Kok kayak kelihatannya itu loh, kayak kesulitan sendiri rakyatnya. Benarnya pemerintahnya bisa loh. Kenapa mereka kok kesulitan? Ya supaya masuk berita gitu aja ya. Ya. Nah, mari kita belajar untuk tetap setia dan percaya di dalam setiap pergumulan kita. Nah, yang kedua, setelah mengalami pergumulan, pemazmur dia menguasai diri dengan baik karena dia berharap kepada Tuhan. Ya. Kita mau lihat ayat yang ke-23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ya. Tuhan dekat kepada kita. Dia memegang tangan kanan kita. Ketika kita menghadapi kesulitan, angkatlah tanganmu. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Kalau orang perang kan gitu ya, angkat tangan. Atau orang yang ditangkap itu loh ya, angkat tangan. Berarti nyerah, berserah kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan akan memegang tangan kanan kita. Kenapa tangan kanan? Ya mesti kita gandeng itu kan gitu ya, tangan kanan. Ya, Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Nah, kalau kita nggak dekat dengan Tuhan, bagaimana Tuhan akan menolong pergumulan kita? Kalau kita tidak berharap kepada Tuhan, bagaimana Tuhan akan memegang tangan kanan kita? Dekat dengan Tuhan. Wes soro hidupnya, ya. Tapi tidak mau mendekat kepada Tuhan. Kadangkala saya juga seperti ini. Wes Tuhan, males aku sembahyang, ya. Kok kesel rasanya ya. Sembahyangku ya sebenarnya itu aja doanya. Tapi kok gak ambiar-ambiar gitu ya. Istilahnya kok gandang diar gitu loh. Ya. Memang kadangkala manusia namanya manusia ya. Kesel ya, capek. Tetapi kalau kita malah menjauh dari Tuhan, ya enggak akan selesai masalah kita. Ya Tuhan tidak akan mendekat kepada kita. Makanya kita mau senantiasa dekat dengan Tuhan. Ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Sudah dipegang, sekarang dituntun. Ya. Menuntun dengan nasihat. Ya. Nasihat Tuhan itu di mana? Ya di sini. Di dalam firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, bagaimana kita tahu apa maunya Tuhan? Suami saya dapat firman Tuhan yang akhir tahun kemarin. Ya, semua dapat kan? Kok sama? Maksudnya ayatnya lain tapi intinya sama, yaitu merenungkan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Sama.
Saya lihat punya suami saya loh, kok firman Tuhan. Saya juga seperti itu. Jodoh ya kita. Kalau enggak jodoh enggak beranak pinak ya. Nah, bahkan ayat pun sampai sama loh. Suruh merenungkan firman Tuhan setiap hari. Ya. Makanya sebelum mengerjakan apa-apa, doa dulu, renungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah itu yang akan menuntun langkah kita sepanjang hari itu. Kadang-kala kalau saya diam gitu, loh kok cocok ya firman ini. Hari ini yang saya baca sama yang saya jalani sepanjang hari itu. Ya, jangan lupa untuk merenungkan dan mendengarkan nasihat firman Tuhan. Selanjutnya, ayat yang ke 28. Tetapi aku suka dekat pada Allah, aku menaruh tempat perlindunganku kepada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ya, sekali lagi ditekankan dekat dengan Tuhan. Taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, kita tidak akan pernah menceritakan kepada orang lain. Ya. Semua di sini pasti pernah mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Jangan lupa untuk diberitakan kepada orang lain. Ya. Jangan lupa, jangan hanya mengeluh tok kepada orang lain, tetapi ceritakan juga kebaikan Tuhan kepada sesama kita, kepada teman kita, kepada orang yang tidak kenal Tuhan. Itu intinya ketika pemazmur menghadapi pergumulan hidup, dia senantiasa dekat kepada Tuhan. Ya, karena dia tahu, kita tahu pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk menceritakan segala kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan malu. Ya, jangan malu. Kalau malu ya sudah cerita kalau berdua saja, ya. Kalau di sini ngomong malu, ya waktu ngobrol boleh ceritakan, ya. Kepada orang lain tentang kebaikan Tuhan. Itu adalah salah satu cara untuk memenangkan jiwa buat Tuhan. Kita mau baca ayat yang terakhir. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan bangkit berdiri. Mazmur 147 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Amin. Ya, Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia dan berharap akan kasih setianya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman kita. Silakan duduk. Bahwa dalam setiap pergumulan kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena Dia hanya Dialah satu-satunya pengharapan di dalam hidup kita. Satu-satunya pengharapan. Walau
berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu minggu ini saya mendengarkan pujian ini berapa kali ya? Pada hari Minggu kemarin, kemudian hari Senin, kayak setiap hari. Pujian ini selalu ada. Ketika saya melihat TikTok, ketika ibadah kemarin, ketika saya mendengarkan radio, ini bukti bahwa saya disuruh Tuhan untuk senantiasa berharap kepada Dia. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Biarkan musik saja yang memuji Tuhan. Kita mau merenungkan setiap penyertaan Tuhan yang sudah kita alami selama ini. Hidup kita ini hanyalah berharap kepada Tuhan. Kepada manusia kita seringkali kecewa, tapi percayalah bahwa Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita yang sanggup menolong kita. Dia yang sanggup untuk membuka jalan kita dan membuka pintu tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Dan Dia juga yang sanggup untuk mengangkat setiap persoalan permasalahan dalam hidup kita. Janganlah lupa untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita.
kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tambahkan iman kami semakin lebih lagi untuk tetap berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu sudah berhenti berbicara, namun firman Tuhan itu senantiasa ada dan hidup di dalam kami Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Biarlah kami pulang boleh membawa sukacita yang dari Tuhan, karena kami tahu pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Amin. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih atas pelayanan Ibu Ike. Biarlah Tuhan semakin pakai dan Tuhan memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dan Tuhan selalu berkati dalam apapun yang dirindukan oleh Ibu Ike dan keluarga. Amin. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Kita akan pujikan Dialah segalanya. Dia bagiku, Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku seperti air mata, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu saudara sekalian. Oleh Tuhan yang membalikan dengan berlipat kali ganda. Amin. Puji Tuhan. Untuk umuman untuk ibadah sepekan, Selasa kembali ada doa jam 6 sore di gereja, dan kembali hari Minggu jam 6 pagi ada ibadah raya, dan setengah 7 ada ibadah sekolah minggu. Itu pengumuman dari kami. Kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku.
kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin ibadah raya dari awal, pertengahan pada akhirnya. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan apa yang ada pada kami, dan kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah kami tetap setia kepada Engkau apapun yang sedang terjadi atas kami, Bapa. Berikan kekuatan kepada Bu Ike, seluruh keluarganya tetap setia untuk melayani Tuhan. Walaupun mungkin secara manusia sulit, tetapi Engkau yang memberikan kemampuan, Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa Tuhan untuk cucu yang ada di Jogja, besok mau operasi mata Ica, Tuhan. Tolong anak yang masih berumur 4 tahun. Tapi Engkau senantiasa mengasihi supaya orang tuanya boleh kembali lagi kepada Tuhan. Bila dengan masalah ini mereka boleh sadar bahwa hanya Tuhan yang dapat memberikan kesembuhan dan yang dapat memberikan kemampuan. Tangan-tangan dokter, obat-obat yang akan dipakai untuk operasi besok, Tuhan Kau tolong kuduskan semuanya. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan pada pagi hari ini untuk para lansia yang sedang Tuhan menghadapi kelemahan tubuh. Tuhan, biarlah Engkau akan jamah dan berikan kesembuhan, sehingga dengan kekuatan daripada Engkau kami tetap setia sampai Engkau memanggil kami, Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk Pak Yoni, juga saat ini tubuhnya Tuhan dalam kelemahan, Tuhan juga akan memberikan kesembuhan. Baik cucu Ovid dan Vito, biarlah Tuhan juga akan berikan kesembuhan. Terima kasih Bapak, sakit apapun yang sedang dihadapi anak-anak-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menolong saat operasi boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk Tuhan keadaan jemaat-Mu, baik ekonomi, baik sekolahnya, baik rumah tangganya, apapun yang dibutuhkan saat ini Tuhan, biarlah Engkau akan campur tangan. Kami percaya bagimu tidak ada barang yang mustahil, karena Engkau akan menolong kami tepat pada saatnya. Amin. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, suasana politik yang sedang memanas saat ini, biarlah Engkau kendalikan para calon-calon presiden dan wakilnya, supaya mereka tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mereka mementingkan rakyat dan bangsa ini, yang Tuhan memerlukan pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin yang tegas Tuhan. Biarlah Engkau sendiri akan tolong. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan yang ada saat ini, baik Pak Jokowi wakilnya, Tuhan berikan kemampuan, Pak Jokowi berikan kesabaran dan kesehatan. Terima kasih Bapak. DPR, MPR, Tuhan juga TNI, Polri dan mengamankan Indonesia, sehingga NKRI tetap berdiri teguh. Terima kasih Bapak. Sebentar kami meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi, Tuhan berkati semuanya. Kami percaya hari ini Tuhan sudah menyediakan berkat untuk kami. Kami mau berdoa, Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita kepada Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan doa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Berkat jasmani rohani menyertai kita segalanya. Terlebih berkat kesehatan, berkat-berkat yang baru Engkau akan berikan kepada kami. Terlebih mujizat-Mu boleh terjadi atas jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mohonkan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Silakan duduk sebentar, saya mau bicara.